Tasya Farasha, sang ratu konten kecantikan yang selalu berkelindan kemewahan, juga rumah tangganya nyaris tak tersentuh gosip, kini justru diguncang isu perceraian. Isu perceraian Tasya Farasha muncul pertama kali melalui jutaan akun X @pacarnya Pedri yang mengungkap ada dugaan bahwa Tasya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Informasi tersebut diperoleh langsung dari orang dalam yang bekerja di pengadilan. Lantas, apakah ini pertanda rumah tangga Tasya benar-benar diambang perpisahan? Belum ada klarifikasi atau bantahan langsung dari pihak Tasya maupun Ahmad Assegaf. Tapi sepertinya, tanda-tanda perpisahan itu telah dibaca publik lewat unggahan Tasya di media sosial belakangan ini. Ya, sebelum isu cerai itu merebak, 5 hari lalu Tasya unggah foto momen ijab kabul. Namun anehnya, foto pernikahan tersebut dipajang tanpa tulisan ataupun keterangan, tak seperti gaya Tasya biasanya. Sontak hal ini pun membuat warganet curiga kalau rumah tangga Tasya sedang tidak baik-baik saja. Selain foto tersebut, beberapa waktu lalu pun Tasya kembali membuat postingan. Namun postingan kali ini berbeda, di mana Tasya menyinggung soal hukum suami tidak memberi nafkah. Unggahan tersebut dibuat setelah muncul isu bahwa Ahmad Assegaf tak hadiri perayaan ulang tahun dan kecantikan milik Tasya. Padahal, Ahmad diketahui menjabat kedudukan penting, yakni sebagai Chief Financial Officer atau CFO di perusahaan milik Tasya tersebut. Di sisi lain, Ahmad juga memiliki bisnis yang bergerak di sektor konstruksi. Kedudukannya di perusahaan ternama pun tidak main-main, yakni Vice Director. Hal inilah yang membuat netizen heboh ketika isu Tasya tidak dinafkahi berseliweran di luar sana. Dan pada 13 September lalu, sehari sebelum isu perceraian itu terkuak, ibunda Tasya, Mama Ala, membuat ulang sebuah quote berbahasa Inggris yang isinya menyinggung tentang pengkhianatan yang datang dari orang terdekat. The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies, it comes from those you trust the most. Hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa hal itu tidak pernah datang dari musuhmu, itu datang dari orang-orang yang paling kamu percaya. Bunyi quote tersebut. Tak lama quote itu diposting, Mama Ala pun langsung menghapus. Namun, gara-gara unggahan tersebut, netizen pun langsung menghubung-hubungkan postingan Mama Ala dengan isu perceraian Tasya. Ditambah lagi, Tasya pun sempat menyinggung tentang perubahan sikap suami ketika pernikahan mereka memasuki usia 7 tahun. Ketika bilang kan kalau nikah kan berubah lagi, dan aku awal tuh gak percaya ya. Nah mungkin gue udah 7 tahun nih orang mau berubah jadi apa lagi dia. Ternyata gak bener loh, saat dia menikah, kondisinya berubah, keadaannya berubah. Dia bukannya berarti dia berubah menjadi another person, tapi ya kita melihat sisi lain dari diri dia yang memang mungkin sebelumnya belum ada, karena dia udah menjadi suami. Aku pun juga jadi berubah, karena dulu aku bukan seorang istri gitu. Mau berapa lama pacarannya pun pasti akan ada perubahan gitu. Satu persatu spekulasi yang merebak di publik ini seolah menjadi susunan puzzle atau teka-teki yang hanya akan terjawab bila Tasya ataupun Ahmad Assegaf buka suara. Tapi kenyataannya tak semudah itu. Tasya dan Ahmad memilih bungkam. Bahkan saat tim Insert menemui Tasya di salah satu kawasan Jakarta, sang artis justru terkesan menghindar dan buru-buru masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata pun. Semua kesan cewek kayak gini ramah banget dan cantik banget. Love you. Jangan ini Kamu menggugat karena alasannya apa? alasannya kau boleh tahu nggak kak? Sambung nggak kak? Kau bener tak karena apa? Karena apa bener kak? Benernya karena apa? Daripada isu perceraian yang menghantam rumah tangga, publik pun mengulik kembali kenangan indah pernikahan Tasya dan Ahmad 7 tahun lalu. Pernikahan dengan konsep Disney ala-ala negeri dongeng itu digelar begitu mewah, bahkan yang paling megah mirip seperti pernikahan anggota kerajaan. Bahkan dari seluruh rangkaian pesta pernikahan itu pun digelar selama 7 hari berturut-turut. Namun kini, dongeng indah yang menggugah hati banyak orang itu tidak sesuai harapan. Kastil megah yang dulu dibangun dengan cinta, kini retak.
Tak hanya itu, dalam sebuah podcast, Tasya Farasa juga mengaku bahwa rumah tangganya dengan Ahmad memang tidak seharmonis yang terlihat. Keduanya mengaku tak seromantis yang dikira netizen. Hal yang paling sering bikin kalian berantem itu apa? Selama rumah tangga? Masa sih nggak tahu? Pulang malam? Enggak, bukan. Pulang pagi. Kenapa pulang pagi? Oh ya Allah, kerja dong. Bukan kerja. Iya, tapi ya di rumahnya sih. Kalian tuh tipe pasangan yang masih sering bilang I love you mas? Aku paling nggak pernah. Bisa nggak? Pacaran? Hah? Terus mau ungkapinnya gimana? Language-nya apa? Pernah. Nggak, maksudnya aku bisa dihitung jari loh kak. Dari awal kenal sampai sekarang ngomong I love you. Ih cringe. Ya udah sih, nggak usah disebut. Ngapain sih? Terus intinya cara pengungkapannya lah tau? Kan kelihatan dong kalau merasa kan anda dicintai. Merasa. Ya udah. Seperti diketahui, Tasya dan Ahmad menikah pada 18 Februari 2018. Selama 7 tahun menikah dan bahagia. Walau Tasya mengaku tak bisa romantis, setidaknya keduanya selalu terlihat bahagia. Tapi isu perceraian ini kian menggelinding, di mana netizen pun menyoroti bunga pemberian Rachel V-nya. Dalam unggahan tersebut, Rachel menulis kalimat "It will pass" yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa besar yang tengah dialami Tasya. Mana yang lebih penting, maafin apa lupain? Aku lupain. Maafin lah. Aku lupain karena kan jujur kayak kenapa ya gue kesal sama dia tuh lupa banget. Jadi udah kan lupa gitu daripada maafin. Oke. Tapi nggak sempet maafin kalau gitu. Kalau dia berbuat salah, ada enggak, tapi lupa. Jadi ya udah gitu. Oh jadi dibiarin nguap aja masalahnya gitu? Iya itu aku banget. Hilang aja gitu. Ya udah hilang aja. Oh. Paling nanti kalau kayak kejadian lagi baru ingat nih. Bisa banget. Wah. Sejatinya, isu perceraian bukan kali ini saja berhembus. Di tahun 2024, Tasya dan Ahmad pun sempat isukan bercerai. Saat itu, isu perceraian itu merebak karena Ahmad diduga berselingkuh. Namun hal itu langsung ditepis Ahmad. Klarifikasi Kak Ahmad soal isu perceraian. Klarifikasi isu perceraian no. Udah gak klarifikasi jangan gue tahu yang ngehayal siapa yang bikin cerita siapa. Klarifikasi isu suami Tasya Farasa selingkuh. Siapa yang bikin? Gak tahu. Ya udah, gak usah klarifikasi. Gak tahu yang buat. Itu berita dari mana? Siapa? Ada apa? Alasannya apa? Kan gak ada. Bye-bye. Entah apa yang bergejolak dalam rumah tangga Tasya dan Ahmad, hanya mereka yang tahu pasti. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, apapun masalahnya, sudah pasti mengguncang pikirannya. Apalagi sebelumnya, Tasya sempat mengeluhkan kesulitan tidur hingga harus jalani terapi. Lantas, apakah mungkin gangguan tidur ini dialami Tasya berkaitan dengan persoalan rumah tangga yang tengah dihadapi?